Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait kabar terbaru dari Pak Anies. Kali ini Anies dikait-kaitkan dengan ketum P3K. Kita tahu pemilihan ketum P3K September nanti akan dilakukan. Dan Pak Anies katanya dikait-kaitkan menjadi salah satu kandidat. Kita lihat gimana kali ini Opung membahasnya. Apakah ini rencana bagus ataukah makin hancur? Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Apalah gaya kawan ini. Kemarin Tompel, Iya. Egy Sujana. Habis itu dipakainya topi pedagang sapi, kayak mirip siapa sih Refli Harun. Siapa lagi yang ditirunya ini? Ada aja ya. P3. Jadi P3 ya nanti September 2025 akan mengadakan muktamar dan mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum. Jadi rencananya aku mau melamar. Wah, cocok kali lah kalau Tapi Opung sayangnya tahu kalian berita terbaru, ternyata nama Anies Baswedan masuk sebagai calon ketua umum. Kacau ini. Kacau ya. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yakni Usman M. Tokan mengungkapkan kader P3 siap mendorong jika Anies Baswedan bersedia menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Hal ini menanggapi adanya usulan kader yang disebut-sebut memandang positif bergabungnya Anies untuk menahkodai partai. Pernyataan tersebut disampaikan Usman M. Tokan pada Sabtu 31 Mei 2025. Namun ia berharap Anies tetap bersama P3 meski nantinya tidak terpilih menjadi ketua umum. Sebab diketahui ada sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum menjelang muktamar yang bakal terselenggara sekira bulan Agustus atau September 2025 mendatang. Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya tidak ingin ada banyak nama pihak eksternal yang diusulkan, namun tidak pernah dikomunikasikan pada internal partai. Sebab bisa saja pihak yang diusulkan mengaku tidak siap setelah nama tersebut santer dibicarakan. Diketahui ada 2 orang yang sudah menyatakan ketidaksiapannya setelah masuk bursa, yaitu mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelumnya diberitakan ada sejumlah nama dari eksternal yang mencuat dan masuk bursa calon ketua umum P3 menjelang muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi atau Romi mengungkapkan nama-nama tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemudian ex-Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Namun satu persatu nama yang disebut Romi itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor 1 di P3. Dudung menyatakan tidak berminat menjadi ketua umum P3. Di samping itu, ia mengaku tidak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Ka'bah itu. Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi... Bapak-bapak, minta tolong dulu apa nggak ada yang nama yang lain? Iya. Yang lain nolak, Pung. Ternyata ada ya. Jadi berita terbaru bahwasannya memang benar ya. P3 akan mengadakan muktamar nanti bulan September tahun 2025 dan mereka sekarang sedang mencari sosok siapa yang menjadi ketua umum ya nantinya di tahun periode 2025-2030 ya. Jadi ada beberapa nama ya. Yang pertama itu sudah pasti Sandiaga Uno. Iya. Ya, kita udah tahu bagaimana track recordnya karena beliau juga asli orang P3, kader P3. Setelah itu ada Dudung Abdurrahman. Kuat ini, ya kan? Karena apa? Beliau itu mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah itu ada Bapak Amran Sulaiman. Beliau adalah Menteri Pertanian yang sekarang sedang disorot kinerjanya. Kan begitu. Yang keempat ada Anies Baswedan. Masuk urutannya ya. Kalau yang 3 tadi oke lah Pak. Iya. TOP. Sandiaga Uno punya duit, punya pengalaman. Dudung Abdurrahman punya wibawa, punya pengalaman.
Bapak Amran Sulaiman punya wibawa, punya pengalaman, punya prestasi. Anies Baswedan. Aduh, cari yang lain aja lah, Pak. Lebih bagus Laupung Parbelak daripada dia, Pak. Ya, jadi dalam sebuah berita, artikel, ya, dikatakan waktu itu katanya, ya Anies Baswedan sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai P3, Romahur Muzi. Udah mulai dekat-dekat dia. Cie. Pengangguran. Mak ngiri kali opung ini ah. Memang pengangguran. Coba dari semuanya itu, calon-calon yang tadi Sandiaga Uno pengusaha. Ya, setelah itu Pak Dudung Abdul Rahman dia punya posisi. Apalagi Amran Sulaiman itu, ya Menteri Pertanian paling berprestasi itu. Anies Baswedan, apa kerjanya? Lemah daya tawarnya itu, lemah. Bergeningnya itu lemah. Sekarang begini, ya logikanya. Ya Partai P3 itu adalah partai yang sudah sekian lama terpuruk, ya. Oleh karena pencapaian-pencapaiannya yang dinilai sangat minim, kan begitu. Apalagi ya sudah beberapa kali ini mereka tidak masuk parlemen. Jadi mereka butuh sosok untuk membangkitkan P3, bukan yang menghancurkan. Kok dipilih Anies Baswedan? Karena apa? P3 ini bisa dikatakan salah satu partai terlama. Dan dibutuhkan sesosok yang bisa dikatakan ya memang betul-betul logis ya untuk membangun kembali P3 ya. Itu dia, kalau bisa rebut kembali ya prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian di masa lalu, bukan jadi kehilangan prestasi. Udah tahu lah kita kalau Anies Baswedan ini kemana arahnya ini nanti. Ketua umum malah. Sedangkan kemarin, ya kan, ada kan namanya Partai Perubahan, ya kan, dia pun nggak masuk jadi pengurus Partai Perubahan Indonesia. Nggak masuk namanya. Ini P3 yang jelas-jelas sudah punya pengalaman. Anies Baswedan. Nah, apa sih yang diandalkan dari Anies Baswedan? Uang bukannya ada. Pengalaman mengetuai organisasi besar juga nggak ada. Mantan presiden juga bukan. Mantan gubernur berhasil karena memang menjual-jual agama. Kalau bukan gara-gara jual agama kau nggak bisa menang kau kawan. Apa masa? Mana ada masanya itu lagi? Udah bisa kita lihat dia kan seupritnya masanya itu. Itu pun paling ada itu di Jakarta. Setelah itu di Jawa Barat. Sebagiannya di Sumatera Barat. Kayak nggak tahu aja. Sekarang kan yang menentukan ya, untuk menentukan seseorang itu layak menjadi ketua parpol ya, yang pertama itu dilihat ketokohannya. Itu yang pertama. Ya, bagaimana dia di dalam pengalaman-pengalaman dia, baik itu di dalam bermasyarakat, bersosial politik, atau di dalam kepartaian, harus betul-betul sosok yang memiliki pengalaman, dan pengalaman berhasil, bukan pengalaman gagal. Harus pengalaman baik, bukan pengalaman buruk. Terserah ya, di berita dikatakan bahwasanya mereka udah makan soto bareng sama si Romi. Udah makan soto bareng katanya ini ya, Anies Baswedan bersama dengan Romahur Muzi, ya kan, Bang Romi ya, Ketua Dewan Pertimbangan. Tapi apakah makan soto atau nggak makan soto bareng, apa itu menjadi sebuah acuan atau patokan dia akan diterima? Kemudian Pak Amran terus ya berkomunikasi, karena saya kawan lama dengan Pak Amran dari tahun 2009, saya berkawan dengan beliau. Dan beliau, saya katakan kepada semua saja yang tadi saya sebutkan, itu saya katakan ini bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Karena saya yakin di balik politik itu mesti ada
aspek ukhrawinya. Nggak mungkin nggak ada. Oh, ini memimpin umat, memimpin rakyat yang 270 juta mayoritas umat Islam. Nggak mungkin nggak ada nilai ibadahnya. Jadi kalau Anda mau bantu P3 kali ini urusan akhir. Masa partai yang didirikan para ulama nggak kembali ke Senayan? Yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan saya mau mengecilkan partai lain, tapi yang secara ADART eksplisit harus, itu kan memang partai ini. Oke. Tapi setelah Gus Ipul mendengar ada nama Pak Amran Sulaiman, wah ini bukan kelas saya Gus Romi, saya berikan aja. Ya, memang sih dia bilang katanya begitu ditanya ya wartawan, gimana Pak Anies, katanya sudah masuk bursa pemilihan. Masa sih kayaknya belum. Menciut dia karena apa? Ada nama-nama besar yang akan dicalonkan. Ada Sandiaga Uno, Dudung Abdurrahman, Mardiono, belum lagi Amran Sulaiman. Menciut nyalinya. Enggak, kayaknya belum deh katanya. Aduh, susah ya yang nyari kerja ini. Aduh, memang gimana mau dibilang ya kan? Bertambah angka pengangguran. Ya itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ini masukan saja ya kan kepada partai PDIP, P3 ya kan. Cobalah ya dipertimbangkan nama yang 3 tadi aja lah, Sandiaga Uno, Dudung Abdurrahman, dan juga Bapak Amran Sulaiman. Udah cukup, jangan ditambah lagi Anies Baswedan. Apa yang kurang dari seorang Sandiaga Uno? Kader asli. Apa yang kurang dari seorang Dudung Abdurrahman, ya kan begitu? Dia itu betul-betul seorang yang berjiwa patriot tinggi, ya kan? Apa yang kurang dari seorang Amran Sulaiman, ya kan? Prestasinya sangat mumpuni di dalam hal pertanian. Ya salah satu, kalau ku bilang jujur ya, Amran Sulaiman adalah ya menteri dengan nilai prestasi paling tinggi. Itu dia, Anies. Karena jadi menteri pendidikan dipecat. Aduh, ya tergantunglah daripada anak-anak Abah ya kan, bagaimana cara mereka meyakinkan kader P3 dan juga pengurus partai, kan begitu. Ya kalau mereka contohnya bisa melobi, bisa masuk barang itu kan begitu. Tapi kalau nggak bisa melobi, kita lihat nanti. Aduh, jujur aja lah aku bilang, sekelas PKS saja ditolaknya siapa ini, Anies Baswedan. Betul. PKS kita sudah lihat bagaimana partai ini betul-betul partai yang punya prinsip, bisa dikatakan partai radikal, ya. Partai yang radikal lah bisa dikatakan. Itu nolak nama Anies Baswedan. Apalagi P3. Bro, sekarang begini, yang namanya partai itu selalu hitung-hitungan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan dalam menentukan pilihan-pilihan. Apalagi ketua umum, kan begitu. Nah, sekarang begini, untuk P3 ini kali-kali politiknya, mereka harus memikirkan tokoh yang memang harus bisa dekat dengan pemerintah. Sandiaga udah dekat. Amran Sulaiman apalagi. Dudung itu militer, ya kan? Bisa dikatakan presiden kita orang militer. Ya kalau bisa dikatakan yang bisa mendekat dengan pemerintahan, ya pasti orang yang P3, bukan Anies Baswedan. Udah dihinanya Bapak Prabowo kemarin. Dikasihnya nilai biar tuh kelir 11 dari 100. Ini yang mau diandalkan dekat sama pemerintah. Yang kayak gini. Hancur kalian. Jadi logikanya begitu. Karena apa? Ya, namanya partai ya harus pragmatis, kan begitu. Tapi ada pragmatisnya memang keterlaluan. Ya harus pragmatis gitu loh ya. Harus ada benefit yang didapatkan partai tersebut. Gitu, harus dekat dengan pemerintah. Baru yang kedua, harus dekat, ya hubungannya harus bagus dengan ketua-ketua parpol yang lainnya.
Mau dekat sama ketua parpol mana Anies Baswedan? Ketua parpol PDIP di PHP. Nggak jadi kemarin apa namanya gubernur DKI. Nasdem dibuang di tengah jalan. Begitu nggak jadi dia capres kemarin ditinggal. PKS namanya udah di blacklist. Golkar apa lagi? Demokrat no comment. Gerindra jangan harap. Makanya aku bilang, jadi logika tuh dipakai gitu loh ya. Jangan kita itu asal nyablak. Oh, yang paling cocok itu Anies. Dari dua kriteria ini saja, ini nggak masuk gitu loh ya. Yang pertama itu dia harus dekat pemerintah, enggak. Yang kedua itu dia harus dekat dengan ketua-ketua umum parpol, enggak juga. Yang ketiga dia harus punya duit. Nggak bisa enggak. Bapak Prabowo punya duit. Surya Paloh punya duit, Megawati punya duit, SBY punya duit, Zulkifli Hasan punya duit, Anies Baswedan punya apa? Kalau ke situ larinya cocok Sandiaga Uno. Nggak bisa kita lari dari itu semua. Mana bisa dalam berpartai ini yang tulus-tulus saja. Kalau tulus-tulus saja lebih bagus kalian bikin si Bendol jadi ketua umum. Atau si AR Mahmud. Kenal kalian AR Mahmud? Ya, yang sering bawakan videonya Opung Parbelak. Nah, itu orang paling tulus di dunia. Sampai Opung Parbelak pun di hotel Berto kalian, ku telepon dia jam 2 malam. Mut, tolong dulu antar ke sini minyak gosok, diantarnya. Itu saking tulusnya. Lebih baguslah air Mahmud, ku bilang sama kalian. Masalahnya sama dia sama Opung Parbelak, belum punya duit. Aduh, itu makanya ku bilang. Jadi jangan asal-asalan ya. Dari 3 kriteria ini pun juga nggak masuk, satu pun nggak masuk. Kalau ada satu yang masuk nggak apa-apa lah. Ya kan? Aku takutnya bukannya bilang apa. Nanti partai itu lambangnya Ka'bah diganti. Hati-hati aja lah kalian, jujur. Suka kali kawan ini ganti-ganti. Warna trotoar putih hitam digantinya warna-warni. Terus apa lagi? Pohon yang ada di Monas ditebang. Digantinya sama aspal. Rumah sakit diganti namanya sama rumah sehat. Takut aku nanti lambangnya diganti, serius. Gak usah lah. Nyampe juga ke situ kali-kali mumpungnya. Ya nyampe lah. Aduh. Jujur aja, apalagi masalah keuangan nanti. Maulah kedip-kedip mata nanti. Pengeluaran untuk apa namanya, untuk Munas contohnya gitu kan. Pengeluaran untuk Munas 4 miliar dibikinnya nanti jadi 8 miliar. Kenapa bisa begitu? Kelebihan bayar. Nanti pengeluaran biar tahu kalian ya, untuk Munas itu ya, itu biasanya kan dipanggil itu ketua-ketua DPW atau ketua DPD kan begitu kan. Ya dipanggil lah itu satu-satu. Pengeluaran kan biasa ada untuk hotel, ada untuk transportasi, ya setelah itu ada untuk katakanlah konsumsi. Nanti takutnya aku dibikinnya di situ ada pengeluaran untuk lemahibon. Muktamar ada pengeluaran untuk lemahibon. Aduh, janganlah. Kalau aku bilang janganlah. Kalian yang kujaga, bukannya bilang apa. Ini demi kebaikan kalian, ya kan? Makanya aku bilang, sedangkan Jakarta nggak beres-beres. Macetnya nggak beres, polusinya nggak beres. JIS itu sampai sekarang nggak beres itu.
Mana yang dibangga-banggakan itu? Alah. Apalagi sumur resapan. Salah satu ketidakberesan di Jakarta yaitu sumur resapan. Bukan ya, setelah itu normalisasi kali, diganti namanya menjadi naturalisasi kali. Aduh, udahlah cari yang bagus-bagus saja lah ya. Kalau ku bilang ya jangan percaya kalian dibilang si Tifa itu, ya kan? Tifa bilang katanya apa? Oh, Anies Baswedan itu terlalu kecil untuk Indonesia. Anies Baswedan itu dibutuhkan dunia. Jangan percaya kalian itu. Iya kan? Ternyata Anies Baswedan ini sosok yang betul-betul memang betul-betul fenomenal ini karena dibutuhkan dunia. Itu kata si Tifa. Si Tifa itu ada lagunya. Pati-patipung suara gendang bertalu-talu. Tifa tukang tipu hidupnya kayak benalu. Tipak-tipung suara Tifa bertalu-talu. Tifa tukang tipu hidupnya kayak benalu. Bung, tapi jujur loh Bung, kalau kayak gitu penampilanmu Bung, makin ganteng kau. Ya, kita lihatlah besok aku berpenampilan kayak apa lagi. Tergantung situasinya itu semua. Tapi udah cocok aku jadi ketua umum P3 kan. Ya kan, kita bikin kuis. Kuis ini kuis ya. Nah, kuis untuk hari ini masih ada 3 baju lagi nih sisa ini. 2 baju sudah diantar ya, tinggal menunggu sampainya. Udah sampai ya. Satu lagi Mas Taufik ya, Taufik di Sidoarjo ya. Mas Taufik di Sidoarjo kemarin itu terima telepon dari Bung Parbella. Katanya apa bilang, aduh nggak nyangka ditelepon sama Bung Parbella katanya. Udah mau gue bilang, alah gara-gara dapatan bajunya kau. Mohon sewu nggak gitu ya Mas ya. Jadi tolong tulis di kolom komentar ya, dari antara 3 Sandiaga Uno, setelah itu Amran Sulaiman dan juga Bapak Haji Dudung Abdul Rahman, siapa yang paling tepat untuk menjadi ketua umum P3? Anies Baswedan nggak masuk. Tulis di kolom komentar ya, jangan tulis di WA ya, di kolom komentar ya. Jadi jangan sampai lupa ya, Opung Parbella nggak akan pernah bohong karena Opung Parbella selalu menepati janji. Kukirim. Gitu dia ya. Jadi tolong pertimbangkan ya bapak-bapak yang ada di P3 ya. Buatlah sebuah keputusan yang tepat. Ini Pak, kalau misalnya Anies Baswedan Bapak bikin jadi ketua umum, jujur saja ini antara hidup dan mati ini. Iya, antara bertahan atau hancur. Antara berkembang atau layu. Antara putih atau hitam. Antara berkembang ya atau hancur-hancuran. Ya, itu dulu dari Opung Parbella ya. Bukan bermaksud untuk mempengaruhi kalian. Itu kan pandanganku sendiri. Pandangankunya itu. Ya kalau misalnya menurut kalian oke, bagus, oke, go ahead, langsung lantik. Sekarang gini, aku mau bilang sama Pak Anies. Pak Anies gini aja Pak Anies. Itu kan bulan 7, PSI kan buka lowongan. Apa gak minat? Kalau minat langsung aja sekarang, ya kan, daftar, ya setelah itu minta KTA, setelah itu ajukanlah diri menjadi calon. Ya tergantung PSI, ya kan, entah mau dicetak atau enggak itu KTA-nya itu. Tapi nggak mungkin lah, ya kan, PSI itu adalah partai partai yang sedang mengembangkan sayapnya. Sedangkan P3 ku sarankan untuk jangan mengambil risiko, apalagi PSI.
Kalau masalah untuk tidak mengambil risiko, PSI nggak usah diajari. Ya, oke. Itu aja dari Opung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.